Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini, ada yang tidak tersentuh hukum. Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas itu amat sangat layak dijadikan menjadi saksi fakta. Saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan, karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama itu dituduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa. Jelas ya kan bahwa apa yang dikatakan di Undanis itu Ibas menerima, ya kan, ada dana di catatan di Undanis itu ada nama Ibas menerima dana berapa ratus dolar, ya kan. Saya hanya ingin bahwa KPK itu harus bersikap adil, ya kan. Adil dari itu kan semua orang itu sama di mata hukum, ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anas mengatakan, andai saya SBY akan antar Ibas ke KPK. Firman Wijaya, pengacara bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengatakan baru saja mengunjungi kliennya. Menurut dia tadi, Anas sempat bercerita mengenai Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, putra bungsu dari Presiden SBY. Mas Anas berpesan seandainya saya SBY akan mengantar sendiri Ibas ke KPK. Itu yang disampaikan Mas Anas. Kata Firman seusai menyaksikan sidang kasus proyek Hambalang untuk terdakwa Deddy Kusdinar. Menurut Firman, ungkapan Anas Urbaningrum ini berkaitan dengan posisi Ibas sesuai keterangan bekas Bendahara Umum Demokrat M. Nazarudin dan Yulianis Wakil Direktur Keuangan Permigro. Keduanya memberikan informasi adanya transaksi uang haram dari hasil proyek Hambalang yang mengalir kepada Ibas sebesar 200.000 US dollar. Namun Ibas selalu menepisnya dan KPK tak kunjung memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu. Ya, kami berharap KPK memang mau mendorong proses ini secara fair. Sisi lain juga Mas Anas selama ini kooperatif, kata Firman. Anas Urbaningrum ditahan di rutan KPK pada Jumat 10 Januari. Anas menjadi tersangka dalam ketiga kasus gratifikasi, yakni pada proyek Hambalang, pengadaan vaksin PT Bio Farma Bandung, dan pengadaan alat laboratorium kesehatan di Universitas Erlangga. Sementara itu, menurut pengacara Anas, SBY dan Ibas tidak bersedia untuk dipanggil KPK. Permintaan tersangka Anas Urbaningrum telah dipenuhi oleh KPK. Penyidiklah mengabulkan permintaan panggilan pemeriksaan Presiden SBY dan Edi Baskoro alias Ibas untuk menjadi saksi yang meringankan Anas. Namun menurut pengacara Anas, keduanya tidak bersedia memenuhi panggilan KPK. KPK sudah menjawab apa tadi Anas minta minggu lalu supaya dipanggil sebagai saksi untuk meringankan. Ya, Ibas sama SBY dan KPK sudah memanggil, namun Ibas ataupun SBY tidak bersedia, kata Adnan. Bahkan menurut Adnan, sudah ada pernyataan resmi dari pihak istana atas ketidaksediaan keduanya diperiksa oleh KPK. Untuk alasan ketidakhadiran itu, menurut Anas, sebaiknya ditanya kepada KPK. Dan ternyata usut punya usut, bukan cuma Anas yang geram terhadap Ibas. Masih ingatkah Anda ketika Angelina Sondang menyebut kata pangeran dalam kasus dugaan korupsi Hambalang yang mangkrak, yang mana sebutan tersebut ditunjukkan untuk University atau yang lebih dikenal dengan nama Ibas. Hal ini tentu membuat si mantan lumayan berkeringat dan bisa menjadi pusing dengan bentuk bintang yang ada di kepalanya. Di era kepemimpinan SBY, bapaknya Pangeran atau sekarang ini bisa disebut dengan mantan pemimpin, telah mempertontonkan mental korup yang kronis di internal partai. Tempat ia berdiri yaitu Demokrat dan terang saja
jika melihat masa lalu kasus korupsi menyeret nama-nama anggota partai ini yang berada dalam kursi strategis partai seperti Nazarudin, Angelina, Andi Malarangeng, bahkan sekelas Anas. Apa yang dikabarkan berita pada beberapa waktu yang lalu mengenai akan mengkaji keterlibatan Ibas dalam kasus korupsi jelas membuat mereka semakin memprihatinkan, meskipun informasi yang diberikan saksi belum bisa mencari acuan ataupun tolak ukur dalam menyatakan seseorang tersebut ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi dalam kasus Hambalang. Anas mengatakan, andai saya SBY akan antar Ibas ke KPK. Firman Wijaya, pengacara bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengatakan baru saja mengunjungi kliennya. Menurut dia tadi, Anas sempat bercerita mengenai Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, putra bungsu dari Presiden SBY. Mas Anas berpesan seandainya saya SBY akan mengantar sendiri Ibas ke KPK. Itu yang disampaikan Mas Anas. Kata Firman seusai menyaksikan sidang kasus proyek Hambalang untuk terdakwa Deddy Kusdinar. Menurut Firman, ungkapan Anas Urbaningrum ini berkaitan dengan posisi Ibas sesuai keterangan bekas Bendahara Umum Demokrat M. Nazarudin dan Yulianis Wakil Direktur Keuangan Permigro. Keduanya memberikan informasi adanya transaksi uang haram dari hasil proyek Hambalang yang mengalir kepada Ibas sebesar 200.000 US dollar. Namun Ibas selalu menepisnya dan KPK tak kunjung memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu. Ya, kami berharap KPK memang mau mendorong proses ini secara fair. Sisi lain juga Mas Anas selama ini kooperatif, kata Firman. Anas Urbaningrum ditahan di rutan KPK pada Jumat 10 Januari. Anas menjadi tersangka dalam ketiga kasus gratifikasi, yakni pada proyek Hambalang, pengadaan vaksin PT Bio Farma Bandung, dan pengadaan alat laboratorium kesehatan di Universitas Erlangga. Sementara itu, menurut pengacara Anas, SBY dan Ibas tidak bersedia untuk dipanggil KPK. Permintaan tersangka Anas Urbaningrum telah dipenuhi oleh KPK. Penyidiklah mengabulkan permintaan panggilan pemeriksaan Presiden SBY dan Edi Baskoro alias Ibas untuk menjadi saksi yang meringankan Anas. Namun menurut pengacara Anas, keduanya tidak bersedia memenuhi panggilan KPK. KPK sudah menjawab apa tadi Anas minta minggu lalu supaya dipanggil sebagai saksi untuk meringankan. Ya, Ibas sama SBY dan KPK sudah memanggil, namun Ibas ataupun SBY tidak bersedia, kata Adnan. Bahkan menurut Adnan, sudah ada pernyataan resmi dari pihak istana atas ketidaksediaan keduanya diperiksa oleh KPK. Untuk alasan ketidakhadiran itu, menurut Anas, sebaiknya ditanya kepada KPK. Dan ternyata usut punya usut, bukan cuma Anas yang geram terhadap Ibas. Masih ingatkah Anda ketika Angelina Sondang menyebut kata pangeran dalam kasus dugaan korupsi Hambalang yang mangkrak, yang mana sebutan tersebut ditunjukkan untuk University atau yang lebih dikenal dengan nama Ibas. Hal ini tentu membuat si mantan lumayan berkeringat dan bisa menjadi pusing dengan bentuk bintang yang ada di kepalanya. Di era kepemimpinan SBY, bapaknya Pangeran atau sekarang ini bisa disebut dengan mantan pemimpin telah mempertontonkan mental korup yang kronis di internal partai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.